Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mau menyapa jemaat atas nama Gembala dan pengurus Gereja PB Bethesda Serukam mengucapkan selamat, mengingat kembali bagaimana kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kehidupan kita, bagi dunia ini. Saya berharap jemaat tetap bersemangat, walaupun dalam kondisi kita yang tidak mungkin untuk bisa berkumpul seperti biasanya beribadah di gereja ini. Tapi besar harapan kami, kita semua, jemaat PB Bethesda Serukam, dapat tetap bersuka cita di tempat kediaman masing-masing. Mari kita bersatu hati. Mari kita membangun mezbah doa kita. Bersama dengan keluarga kita masing-masing, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat bagi kehidupan kita. Mazmur 100 berbunyi demikian. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama pagi hari ini, bersama dengan keluarga kita, di tempat kediaman kita masing-masing. Kita mau datang dengan puji-pujian kepada Tuhan. Kita mau menyatakan, saatku masuk ke hadirat-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, membawa pujian kami kepada Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari bersama kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu.
kembali kita naikkan pujian ini dari awal saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita merenungkan pujian yang baru saja kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau datang dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus dengan karya terbesarnya di atas kayu salib. Darahnya tercurah bagi kita semua. Dia dihina, Dia dicambuk, Dia didera. Dapatkah kita merasakan penderitaan itu? Saat ini saya membawa kita pada doa penyembahan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh mencintai kami dengan kasih yang terbesar, kasih yang tidak dapat kami balas. Kami yang penuh dengan dosa ini, Tuhan, Engkau mau menyelamatkan kami. Engkau mengasihi kami dengan apa adanya kami. Terima kasih Tuhan, karena penderitaan-Mu di atas kayu salib, pengorbanan-Mu, karya terbesar-Mu buat kami. Kami bersyukur Bapa di surga. Kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa. Terimalah pengagungan kami Bapa di surga. Dan kami mau menyerahkan akan ibadah kami, perenungan kami, mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami di atas kayu salib dan memulihkan akan kehidupan kami, menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tiap-tiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh berada di tempat masing-masing saat ini, di rumah masing-masing. Tiap-tiap keluarga membangun mesbah-mesbah doanya. Terimalah penyembahan kami Bapa di surga. Dan kami bawa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah menjadi juru selamat penebus dosa kami. Kami naikkan penyembahan kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Amin.
Kembali kita akan menaikkan pujian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan perenungan akan firman Tuhan, kita mau menaikkan satu pujian di Jol Juta. Jol Juta, di Jol Juta tergantung anak Allah, supaya dilepaskannya kami ini dari dosa. Kematian ditanggungnya supaya Jol Juta, di Jol Juta tergantung anak Allah. Di Jol Juta, di Jol Juta ditanggung siksa kami, supaya kami dapatlah kerafirat serta damai. Ya Tuhan Yesus, darah-Mu mengalir karena dosaku. Di Jol Juta, di Jol Juta ditanggung siksa kami. Mari jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima akan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Johnny Melsi. Jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini di mana kita secara bersama-sama akan beribadah walaupun di rumah kita masing-masing, dalam rangka kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita dari kutuk dosa itu sendiri. Situasi yang memaksakan kita untuk tidak bisa berkumpul di gereja dan beribadah bersama-sama sebagaimana biasanya tidak dapat kita sangkal. Tetapi juga situasi ini tidaklah menghambat kita untuk menyembah Tuhan. Sebab itu dalam perenungan kita, saya memberikan pelayanan pemberitaan firman Tuhan sehubungan dengan ibadah kita ini. Kita belajar dari Injil Yohanes pasal yang 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Setelah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah saya membaca, merenungkan dalam rangka mempersiapkan firman Tuhan ini untuk disampaikan kepada setiap jemaat, maka saya memberikan sebuah tema yang akan menjadi perenungan kita pada hari ini.
Adapun temanya adalah misi penyelamatan manusia dari dosa telah selesai. Dalam rangka seluruh jemaat beribadah untuk memperingati peristiwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dosa manusia, saya mengajak jemaat melihat firman Tuhan yang telah kita baca secara bersama-sama tadi, yang mencatat tidak hanya peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi juga melihat sampai ke dalam batin Yesus, sehingga kita bisa mengetahui apakah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu dicocok-cocokkan dan karya penyembuhan, penebusan manusia dari kutuk dosa, atau memang sesuatu peristiwa yang seharusnya terjadi seperti itu. Sebab ada orang-orang yang dengan segala argumennya menyanggah kebenaran tentang karya penyelamatan Tuhan Yesus bagi manusia, atau dengan bahasa lainnya menyanggah bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias bagi manusia. Agar kita dapat melihat kebenaran di sekitar peristiwa penyaliban Tuhan Yesus yang adalah benar-benar Mesias bagi manusia ini, maka ada beberapa pernyataan penulis Injil Yohanes mengenai apa yang terkandung di pengetahuan Tuhan Yesus terhadap apa yang sedang ia alami pada saat itu. Jemaat sekalian, saya tidak mengajak kita untuk coba melihat dari sudut penderitaan Tuhan Yesus. Walaupun ini bisa kita lakukan, tapi untuk hari ini ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan, ketimbang kita melihat dari sudut penderitaan Tuhan Yesus itu sendiri. Adapun hal-hal yang kita akan perhatikan bersama-sama dari bagian firman Tuhan ini adalah mengenai pengetahuan Yesus yang sesungguhnya ketika ia sedang mengalami penderitaan di atas kayu salib itu sendiri. Apa yang ada dalam pengetahuan Yesus? Di sini saya melihat ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pada ayat 28, penulis mencatat, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Dan tentu pernyataan ini terungkap dalam 2 hal yang perlu kita perhatikan, dan 2 hal itu menjadi amat penting bagi kita. Yang pertama kita perhatikan adalah karena ada kalimat karena Yesus tahu. Kata ini menunjuk bahwa seluruh peristiwa mulai dari kelahirannya sampai kepada penyalibannya adalah suatu rentetan perjalanan hidup yang memang ia jalani, dan ia tahu benar akan hal itu. Sehingga kita juga akan tahu bahwa peristiwa-peristiwa itu bukan sesuatu yang kebetulan atau yang mengada-ada. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu berada dalam pengetahuan Yesus. Penyelamatannya bagi manusia, pengorbanannya bagi manusia berada dalam pengetahuan Yesus. Itu berarti bahwa Yesus sadar dalam perkara ini. Dan karena itu dia tahu misinya, dia mau melakukan hal itu dan menyerahkan hidupnya untuk disalib. Yang kedua, pada kalimat berikutnya, bahwa segala sesuatu telah selesai. Jemaat sekalian, dalam kalimat ini sesungguhnya menyatakan tentang yang selesai itu adalah seluruh pembuktian tentang kemesiasannya
mulai dari peristiwa hidupnya dan karyanya. Misalnya, bagaimana ia menyatakan kuasanya pada manusia. Ada banyak pernyataan-pernyataan dan perbuatan Yesus yang menunjukkan kuasanya. Dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Karya-karya ini menyatakan kuasanya kepada manusia. Dan ini adalah merupakan suatu perbuatan penunjukannya sebagai Mesias bagi manusia, sampai pada puncaknya di atas kayu salib. Demikian apa yang kita lihat pada bagian yang pertama ini. Nah, selanjutnya jemaat sekalian, ada bagian yang kedua. Masih dalam ayat 28. Di sana dicatat kalimat yang dinyatakan oleh penulis, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Pernyataan ini dipahami oleh penulis, menunjuk bahwa apa yang dialami oleh Yesus sekali lagi bukan kebetulan, tapi penggenapan nubuatan tentang dia. Jadi sesungguhnya Tuhan Yesus dalam perjalanan hidupnya di dunia, ia berada pada satu rel yang memang ia harus jalani dan lewati. Tidak ada jalan lain dalam karya penyelamatannya bagi manusia selain daripada jalan ini sampai puncaknya di atas kayu salib. Yang ketiga, jemaat sekalian, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-30, ada kalimat sudah selesai. Kata ini terungkap dalam ucapan Tuhan Yesus setelah ketika ia disalib, menyatakan ia haus, kemudian ia diberikan minum anggur asam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pemberian anggur asam adalah penutup dari segala yang dialami oleh Tuhan Yesus. Selain itu, pernyataan ini menunjukkan bahwa karya penyelamatan manusia sudah selesai. Jadi tidak diperlukan lagi karya-karya lain yang harus dilakukan oleh manusia. Karena itu jemaat sekalian, kita hanya diajak untuk beriman kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Kita hanya diminta untuk meyakini karya Tuhan Yesus untuk menebus kita. Tidak perlu kita punya usaha yang lain untuk bisa menyelamatkan hidup kita. Karena Yesus berkata, di atas kayu salib dan melalui karyanya, dinyatakannya sudah selesai. Jadi jemaat sekalian, dalam perenungan firman Tuhan, dalam rangka memperingati kematian Tuhan Yesus, bagian ini saya simpulkan dengan sebuah pertanyaan kepada kita. Masihkah kita ragu tentang kemesiasan Tuhan Yesus? Tentang Yesus adalah juru selamat. Ia mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita. Harapan saya, melalui ibadah kita yang kita lakukan dalam situasi yang seperti ini, kita semakin dipertajamkan dan berkeyakinan penuh bahwa Dia adalah Mesias, Dia adalah juru selamat kita, Dia telah membayar kutuk dosa kita dan memberikan jalan keselamatan kepada kita. Karena itu benarlah firman Tuhan yang berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita diselamatkan. Demikian firman Tuhan, dan mari kita akhiri dengan doa. Bapa kami yang tinggal dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur karena walaupun dalam situasi seperti ini kami tidak dimungkinkan untuk bisa berkumpul bersama-sama beribadah menyembah Tuhan di gereja ini, dalam rangka kami memperingati
kematian Tuhan Yesus. Tapi Tuhan masih memberikan kami jalan yang lain untuk kami bisa beribadah. Dan firman-Mu masih dinyatakan kepada kami. Sebab itu ya Tuhan, izinkan hamba berdoa untuk menyerahkan setiap warga jemaat yang mendengar, mengikuti ibadah ini, dan membuka hati untuk kebenaran firman Tuhan, supaya kiranya setiap jemaat Tuhan yang ada semakin diperteguhkan dan tidak pernah ragu lagi bahwa Engkau adalah Mesias. Engkau sudah menyelesaikan hutang dosa kami. Engkau sudah menebus kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih, terpuji Engkau Bapa. Inilah doa kami dan kami akhiri pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan akan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali akan menaikkan pujian kepada Tuhan pada satu bukit jauh dari sini. Ada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Bapak Gembala akan menutup perenungan kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dalam doa. Saya memimpin kita dalam doa. Kehadapan hadirat-Mu ya Allah, Allah yang kami kenal, kami sembah dan kami puji dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada Engkau sebab ibadah kami boleh kami laksanakan pada saat ini. Dan itu semua karena Tuhan bekerja dan menolong kami. Dan sebab itu ya Tuhan, kami mau mengakhiri seluruh ibadah ini dan memohon berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat dan damai sejahtera daripada Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus akan menaungi, menyertai kehidupan setiap jemaat Tuhan yang ada di Bethesda Serukam ini. Pertolongan, penyertaan, dan pemeliharaan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, memberkati semua jemaat sekalian, dan memimpin kehidupan setiap umat tebusan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah ini. Amin. Bapa, terima kasih
jemaat sekalian mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kehidupan kita serta memuji Tuhan dalam kehidupan kita sebab anugerah-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.